Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur dan bahagia bisa hadir di tengah-tengah Anda bersama sahabat Matematika Channel belajar matematika yang selalu setia mendampingi dan menemani Anda untuk menjadi hebat. Pada kesempatan kali ini, sahabat matematika kembali ingin berbagi untuk Anda dalam menyajikan pembahasan materi bangun ruang sisi lengkung kelas 9 SMP yang meliputi tabung, kerucut, dan bola, yang insya Allah akan kita bagi dalam 3 edisi. Yang pertama adalah edisi untuk pembahasan unsur-unsur bangun ruang sisi lengkung. Yang kedua, edisi pembahasan luas permukaan bangun ruang sisi lengkung. Dan yang ketiga, edisi pembahasan volume bangun ruang sisi lengkung. Baik, segera kita mulai untuk edisi yang pertama, yaitu pembahasan unsur-unsur bangun ruang sisi lengkung, dengan harapan apa yang kita sajikan dan kita bagikan ini memberikan manfaat bagi siapa yang membutuhkan. Bagi kami, sekecil apapun kebaikan yang bisa kita bagikan untuk sama, insya Allah akan menjadi amal soleh. Dan Anda pun bisa mendapatkan kesempatan beramal soleh melalui video ini dengan membagikannya kepada yang lain. Karena sesuatu yang mungkin kita pandang kecil dan remeh, bisa jadi dia adalah sangat besar dan luar biasa bagi orang lain. Selengkapnya, mari kita ikuti pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan bangun ruang sisi lengkung untuk bagian yang pertama, yaitu unsur-unsur bangun ruang sisi lengkung, yang meliputi unsur-unsur tabung, unsur-unsur kerucut, dan unsur-unsur bola. Selengkapnya mari kita bahas satu persatu. Kita mulai dari yang pertama, unsur-unsur tabung. Perhatikan gambar berikut. Unsur-unsur tabung terdiri dari: 1. Tabung memiliki 3 buah bidang sisi berupa A. 2 bidang sisi datar masing-masing berupa daerah lingkaran sebagai alas dan tutup tabung. B. Tabung memiliki sebuah bidang sisi lengkung yang disebut selimut tabung. Nomor 2. Rusuk tabung berupa 2 buah lingkaran pada alas dan tutup. Perhatikan yang berwarna gelap ini berupa lingkaran. Ingat bahwa pada bangun ruang, rusuk adalah garis atau kurva sebagai persekutuan atau perpotongan dari 2 bidang. Rusuk alas yang berupa lingkaran ini adalah persekutuan dari bidang alas daerah lingkaran dengan sisi lengkung tabung. Sedangkan rusuk tabung bagian atas yang berupa lingkaran juga adalah persekutuan dari bidang atas atau tutup tabung dengan sisi lengkung. Berikutnya, nomor 3, titik O adalah titik pusat dari lingkaran alas tabung. Yang keempat, ruas garis OA disebut jari-jari alas tabung.
termasuk di dalamnya adalah ruas garis OB. Nomor 5, ruas garis AB disebut diameter alas dari tabung. Kemudian AC merupakan tinggi tabung. Ini tentang unsur-unsur tabung. Berikutnya kita lanjutkan untuk yang kedua, yaitu unsur-unsur kerucut. Perhatikan gambar kerucut berikut. Unsur-unsur kerucut meliputi: 1. Mempunyai dua buah sisi terdiri dari A. Sebuah sisi datar berbentuk daerah lingkaran sebagai alas kerucut. Lihat yang berwarna hijau. B. Sebuah sisi lengkung sebagai selimut kerucut yang berwarna abu-abu. 2. Mempunyai sebuah rusuk berupa lingkaran pada alas. Perhatikan warna hitam yang melingkar di alas itu adalah perpotongan bidang alas dengan sisi lengkung. 3. Titik T disebut titik puncak kerucut. 4. Titik O adalah titik pusat lingkaran alas. 5. Ruas garis AB adalah diameter alas. 6. Ruas garis OA dan ruas garis OB adalah jari-jari alas. 7. Ruas garis TO sebagai tinggi kerucut. Dan 8. Ruas garis TA dan TB disebut garis pelukis. Segitiga TOB adalah siku-siku di O, sehingga berlaku teorema Pythagoras, yaitu kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat dua sisi yang lain. Dalam hal ini S kuadrat sama dengan R kuadrat plus T kuadrat. Yang perlu saya tegaskan di sini, yang pertama, ruas garis TA dan TB bukan merupakan rusuk. Karena TA dan TB bukan persekutuan dari dua bidang. TA dan TB tadi disebut garis pelukis karena dia itu hanya ada di dalam lukisan, supaya bangun itu bisa berkesan sebagai bangun ruang. Kemudian yang kedua, titik T adalah titik puncak, bukan titik sudut. Karena definisi titik sudut yang pernah kita pelajari di kelas 8, titik sudut pada bangun ruang adalah persekutuan dari sekurang-kurangnya 3 buah rusuk dalam bangun ruang. Sedangkan di sini rusuknya hanya 1, yaitu berupa lingkaran di alas ini. Sehingga T bukan titik sudut tetapi titik puncak. Dengan demikian, kerucut tidak memiliki titik sudut. Baik, kita lanjut. Yang ketiga, unsur-unsur bola. Perhatikan gambar bola berikut. Unsur-unsur bola terdiri dari 1. Sisi bola berupa sebuah sisi lengkung yang disebut selimut bola, dan itu adalah satu-satunya sisi pada bola. 2. Titik O adalah titik pusat dari bola. Yang ketiga,
Ruas garis AB adalah diameter bola. 4. Ruas garis OA, OB, dan OC disebut jari-jari bola. Baik, demikian tadi pembahasan unsur-unsur tabung, unsur-unsur kerucut, dan unsur-unsur bola, yang berarti selesai sudah untuk edisi pembahasan unsur-unsur bangun ruang sisi lengkung. Selanjutnya silahkan Anda ikuti untuk edisi berikutnya, yaitu pembahasan luas permukaan bangun ruang sisi lengkung. Sampai berjumpa di channel yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Anda bagikan video ini kepada yang lain. Insya Allah akan menjadi amal soleh.